Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Segala puji kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, karena pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, dan berkat-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Bersyukur saat ini berkat firman-Mu yang kami baca dan akan kami renungkan, membawa kami kembali untuk mengingat bahwa Engkau Allah yang akan terus memberikan pesan, pengingat kepada kami untuk terus berjalan di dalam jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Berbicaralah, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Bilangan 34 ayat yang kedua. Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, inilah negeri yang akan menjadi milik pusakamu, negeri Kanaan dengan batas-batasnya. Seorang arsitek tidak membangun rumah dengan perkiraan semata. Ia bekerja berdasarkan gambar dan batas yang jelas. Tanpa batas yang tepat, pembangunan akan kacau dan hasilnya tidak sesuai dengan rencana. Demikian juga Allah bukan pribadi yang bekerja secara sembarangan. Apa yang Ia rencanakan selalu jelas, terarah, dan digenapi tepat pada waktunya. Meskipun dari sudut pandang manusia, prosesnya sering terasa panjang. Bilangan 34 mungkin tampak seperti daftar batas wilayah yang membosankan. Namun justru di dalam rincian itulah kita melihat kesetiaan Allah. Setelah 40 tahun perjalanan di padang gurun, Tuhan menetapkan batas-batas tanah perjanjian yang akan diwariskan kepada Israel. Negeri itu bukan hasil penaklukan mereka semata, melainkan pemberian Allah sesuai dengan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dengan menetapkan batas-batasnya, Tuhan menunjukkan bahwa setiap janjinya nyata, spesifik, dan dapat dipercaya. Kegenapan janji itu akhirnya mencapai puncaknya di dalam Yesus Kristus. Melalui karyanya Allah bukan hanya memberikan sebidang tanah, tetapi warisan yang jauh lebih besar, hidup yang kekal dan kerajaan Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu ketika hidup terasa penuh ketidakpastian, ingatlah bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas setiap langkah kita. Mungkin kita belum melihat seluruh penggenapan janjinya, tetapi kita dapat mempercayai karakternya yang selalu setia. Hari ini mari belajar berjalan dengan taat sambil menantikan waktu Tuhan. Percayalah bahwa Dia yang setia memenuhi janjinya kepada Israel juga akan menyelesaikan karyanya dalam hidup setiap orang yang berada di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa bahwa janjimu tetap dan akan tergenapi pada waktunya. Seperti Engkau memenuhi janjimu kepada bangsa Israel, Engkau pun menyelesaikan karyamu di atas kayu salib, dan janji keselamatan bagi kami dinyatakan dalam pengorbananmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang begitu besar dalam hidup kami. Kami pun mau menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya hidup kami berarti dan Engkau merancangkan yang terbaik terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah itu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.